Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Masagena Channel. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tema yang diajukan oleh salah seorang subscriber channel ini untuk saya bincang, yakni soal mendirikan sholat. Bahwa ada satu hal yang menggelitik dan bahkan cukup membingungkan kita, yakni ternyata di balik ramainya pelaksanaan sholat ramai pula pelanggaran. Di balik maraknya pelaksanaan sholat marak pula kesoliman, dan di balik meriahnya sholat meriah pula praktek kekejian dan kemungkaran. Ironisnya lagi, karena tak jarang justru pelaku sholat terlibat menjadi aktor dan pelaku di arena tersebut. Kenyataan di atas sepantasnya sudah cukup kita jadikan sebagai bahan muhasabah, bahan introspeksi, dan bahan refleksi. Bahwa apa yang kurang dari ini semua sehingga sholat yang begitu mulia belum tampil maksimal sebagai vaksin atau penawar atas keadaan-keadaan yang menyimpang. Baik, lebih awal saya akan mengutip salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya kurang lebih, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada ayat ini kita melihat pemilihan kata yang digunakan, yakni dirikanlah sebagai pembuka atas perintah sholat. Pemilihan kata ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena menurut hemat saya kata ini tergolong dalam perintah long time atau waktu panjang, bukan part time atau waktu singkat. Sederhananya bahwa secara ritual sholat memang dikategorikan sebagai ibadah yang berdurasi singkat, tapi secara moral sholat hanya dibatasi oleh ajal dan kematian. Saya coba buat perumpamaan seperti mendirikan rumah misalnya, bahwa sekalipun pelaksanaan pekerjaannya dibatasi oleh waktu mingguan, bulanan, atau tahunan, tapi tidak berarti bahwa proses akan bangunan tersebut telah berakhir setelah bangunan tersebut dianggap rampung. Melainkan masih banyak tahapan lain yang menanti, seperti penjagaan dan pemeliharaan, agar bangunan terus tetap kokoh dan kokoh, serta tampil stabil dan elegan sebagai sebuah hunian. Dan bahkan jika bangunan tersebut termakan usia, kerap kali diberi sentuhan estetik agar tetap tampil elegan. Begitu kuatnya makna sholat ini dalam kehidupan, sehingga kerap istilah-istilah yang berhubungan dengan sholat ditemukan pula dalam kehidupan nyata. Contoh, di masyarakat Bugis, tumpukan kayu yang akan dibuat rumah panggung itu disebut bang, dan panggilan sholat di masjid juga disebut demikian. Kedua, saat proses penegakan tiang rumah panggung disebut mapadatum, sama dengan kata perintah sholat, yakni mendirikan. Kedua, secara bahasa, perintah sholat yang diawali dengan kata dirikanlah sholat, itu akar katanya adalah diri. Ini berarti bahwa perintah tersebut menghendaki agar isi perintah benar-benar diserap ke dalam diri atau menyatu dengan diri. Nah, dengan demikian, sholat kemudian menjadi kepribadian. Sholat tidak lagi dibatasi hanya pada dimensi ritual yang berdurasi singkat, 5-10 menit saja. Tapi sholat harus dilihat secara integral dengan kehidupan nyata.
tepat apa yang dikatakan oleh sepuh dalam sistem kearifan lokal bahwa naya sempajangnya itu buria ketibuang. Artinya sesungguhnya sholat itu adalah tubuh yang dengannya kita ada atau menjadi ada. Kedua, dengan memahami sholat sebagai kepribadian, maka setiap perbuatan sesuai ritual sholat akan dianggap sebagai bagian dari sholat. Dalam sistem kearifan lokal Bugis dikenal dengan istilah sempajat tepetu atau sholat yang tak berkesudahan. Kesimpulannya bahwa perintah mendirikan sholat adalah perintah yang sifatnya long time, durasi waktu yang panjang, dan bahkan hingga ajal menjemput. Perintah mendirikan sholat dimaknai agar sholat menjadi sikap dan kepribadian. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.